Saat dia melawan awan hitam, dia terus terbentur ke belakang saat awan itu berkontraksi. Siklus ini berlanjut hingga awan hitam menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan energi asal. Energi asal ini memasuki awan hitam dan tiba-tiba membuatnya terasa seperti dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya, menyebabkannya berkontraksi dengan gila-gilaan. Namun, pada saat ini, perlawanan yang datang dari leluhur darah juga terus meningkat. Suara ledakan datang dari dalam dan awan hitam mulai runtuh. Raungan teredam leluhur darah terdengar dan terdengar seperti gemuruh guntur di telinga Wang Lin. Raungan leluhur darah keluar. Kamu bocah nakal, Wang Lin, tidak memenuhi syarat untuk menyegel orang tua ini. Awan hitam pekat kembali runtuh. Mereka sekarang sangat kurus dan akan menghilang. Begitu awan hitam menghilang, itu berarti bendera 1 miliar jiwa hancur. Wang Lin berteriak, 3 jiwa utama, muncul. Di dalam awan, 3 jiwa utama, termasuk Qilin dan jiwa keempat, segera mengembun dan memulai serangan mereka terhadap leluhur darah. Melalui awan, Wang Lin bisa melihat Qilin berubah menjadi asap hitam dan mengelilingi leluhur darah. Kepala Qilin terbentuk dan menggigit leher leluhur darah. Jiwa keempat terus-menerus terbang masuk dan keluar dari leluhur darah. Setiap kali ia menembus jiwa asal leluhur darah, ia akan meninggalkan sejumlah besar energi asal. Masih ada sosok manusia yang dibentuk oleh jiwa primer terakhir. Itu berubah menjadi gas hitam yang mengelilingi leluhur darah, membuat gerakannya lambat. Wajah leluhur darah menunjukkan ekspresi yang garang dan cahaya merah memancar dari tubuhnya saat dia melantunkan mantra yang rumit. Lampu merah bersinar gila-gilaan dari tubuhnya dan secara bertahap memenuhi awan hitam hingga tampak ungu. Raungan keluar dari mulut leluhur darah. Jiwa darah, runtuh. Lampu merah di sekitar tubuhnya hampir seperti iblis dan jiwa asalnya tiba-tiba melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Qilin segera mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan dampak dari kekuatan tersebut menyebabkannya menghilang dengan cepat. Karena takut akan hal ini, ia segera melepaskannya dan membuat cadangan. Jiwa utama di sekitar leluhur darah runtuh dan dengan cepat mundur. Bahkan jiwa keempat yang menembus jiwa asal leluhur darah pun ditangkap oleh leluhur darah. Dengan cubitan tanpa ampun, retakan muncul di sana sebelum menghilang dan mundur. Bocah cilik Wang Lin. Mata leluhur darah memerah saat tangannya membuka awan hitam di hadapannya. Dari awal sampai akhir, mata Wang Lin tenang. Ketika leluhur darah hendak melangkah keluar, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya kuning. Ada sebutir pasir di dalam lampu kuning. Saat pasir muncul, tekanan kuat segera menyelimuti area tersebut. Dalam sekejap, butiran pasir ini langsung membesar hingga lebarnya lebih dari 1000 kaki. Itu seperti gunung, tapi lebih mirip perangko. Benda ini telah menggunakan pecahan langit sebagai materialnya dan dimurnikan dalam tungku yang dibentuk oleh surga dengan pembalasan ilahi. Saat itu muncul, ia menekan leluhur darah dengan energi spiritual celestial yang sangat besar. Suara berderak segera terdengar dari dalam tubuh leluhur darah dan cahaya darah di sekitarnya melemah. Langkah yang dia ambil untuk keluar terpaksa mundur. Cap yang dibentuk oleh pecahan setinggi 1000 kaki itu turun dari langit. Leluhur darah menyerbu keluar, tetapi setelah serangkaian keributan, dia ditekan di bawah stempel. Ketika stempel itu terangkat, leluhur darah tampak lebih lemah, tetapi dia masih garang dan lampu merah menyala terang di sekelilingnya. Pada saat ini, cambuk karma tiba-tiba muncul dan menyerang ke arahnya. Dengan keras, jiwa asal leluhur darah menjadi lebih tidak stabil. Saat dia hendak membalas, stempel itu hancur. Jiwa asal leluhur darah akan runtuh. Dia tersenyum sedih dan matanya dipenuhi kegilaan. Tepat pada saat ini, suara Wang Lin terdengar. Leluhur darah, aku tidak akan membunuhmu dan akan memberimu kesempatan untuk bertemu Yao Qikue lagi. Jika kamu meledak, kamu tidak akan pernah melihat Yao Qikue lagi. Suara Wang Lin terdengar dingin. Leluhur darah diam-diam merenung dan kegilaan di matanya perlahan menghilang. Mata Wang Lin berbinar saat tangannya membentuk segel dan dia berteriak, kumpulkan. Awan hitam di sekitarnya segera mengelilingi leluhur darah. Cambuk karma juga muncul dan melilit leluhur darah. 3 jiwa utama yang rusak juga muncul dan mulai melahap dengan gila-gilaan. Stempel itu melayang di atas, meski tidak ditekan lagi, namun tekanannya tetap ada. Tekanan ini menyebabkan awan hitam berkontraksi lebih cepat lagi. Ia berkontraksi menjadi bola hampir dalam sekejap sebelum kembali menjadi bendera sepanjang 30 kaki di tangan Wang Lin. Bendera selebar 100 kaki dikibarkan dan terjadi perubahan radikal. Dulunya hanya bendera hitam tanpa apa-apa, tapi sekarang sudah ada gambarnya.
Sosok leluhur darah tampak hidup dengan cambuk karma di sekelilingnya seperti kunci dan 3 jiwa utama mengelilinginya dengan kuat. Ekspresi leluhur darah menunjukkan kemarahan dan keengganan. Persis seperti ini, gambar pada bendera pun terbentuk. Melihat bendera 1 miliar jiwa-jiwa, Wang Lin terdiam. Dia tidak merasa bangga bisa mengalahkan leluhur darah, dan hatinya terasa melankolis. Dia telah berjuang keras untuk mengalahkan leluhur darah dan tidak setenang yang terlihat di luar. Pertarungan ini dipenuhi dengan momen hidup dan mati, dan momen kecerobohan berarti kematian. Pertarungan ini tidak kalah berbahayanya dengan pelariannya dari Mongazer Serpent. Faktanya, itu bahkan sedikit lebih berbahaya. Bagaimanapun, kecerdasan Mongazer Serpent sangat terbatas. Tidak ada kebencian yang besar di antara kami berdua. Jika kamu baru saja membawa Yao Qikui bersamamu, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Wang Lin menghela nafas. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir dan dia gila, dia tidak akan memaksa leluhur darah turun seperti ini. Dia tidak berdaya dalam urusannya karena jika dia ingin hidup, dia harus melawan. Jika dia ingin terus hidup, dia harus membunuh leluhur darah yang bersumpah untuk menghancurkannya. Yao Qikui adalah kelemahan leluhur darah. Untuk menyegel leluhur darah, Wang Lin harus menggunakan ini. Dalam menghadapi kelangsungan hidup, tidak ada yang tercela. Wang Lin melihat bendera jiwa dan berkata, "Leluhur darah, saya menghormati cinta kebapaan Anda. Saya juga memiliki seorang putra. Jika seseorang bertindak melawan anak saya dapat memahami kemarahan Anda. Namun, apakah Anda memberi saya kesempatan untuk menjelaskan? Aku tidak menyentuh putrimu sekalipun saat aku menangkapnya. Jika bukan karena putrimu yang berkomplot melawanku, mengapa aku berani memprovokasi leluhur darah?" Dia tahu bahwa leluhur darah bisa mendengar. "Mungkinkah putrimu, Yao Qikui, diizinkan berkomplot melawanku, tapi aku tidak diizinkan membalas? Kamu mencintai putrimu, jadi kamu tidak memikirkan benar atau salah dan tidak memikirkan penyebabnya. Meski ini cinta manja. Aku memberimu kesempatan, tapi leluhur darah senior memiliki ide untuk membunuhku. Di mataku, tindakanmu tidak berbeda dengan tindakan Yao Qikui. Saya memahami tugas seorang ayah 1000 tahun yang lalu, tetapi Anda masih belum memahaminya hingga hari ini." Wang Lin melihat ke kejauhan dan menyingkirkan benderanya. Dia tidak repot-repot mempertimbangkan apakah leluhur darah mengerti. Dia hanya perlu memiliki hati nurani yang bersih, dan ini sudah cukup. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan pecahan langit itu. Ada kilatan cahaya kuning yang menyusut seukuran sebutir pasir sebelum Wang Lin menelannya. Dia menepuk-nepuk pakaiannya seolah ingin menghapus semua kesuraman beberapa hari terakhir. Kemudian tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dia terbang jauh. "Aku akan menjadikan diriku sekuat mungkin di alam surgawi guntur. Mantraku masih sangat kurang. Sebelumnya, tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi untuk memenuhi syarat mendapatkan mantra surgawi. Namun, dengan kultivasi saya saat ini, saya cukup kuat untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan gua surgawi. Tujuanku adalah mantra surgawi. Wan Er, jangan khawatir, aku pasti akan pergi ke planet Donglin. Kapanpun ada sedikit harapan bagimu untuk bangkit, aku, Wang Lin, akan melakukan semua yang aku bisa untuk memperjuangkannya." Wang Lin meletakkan tangan kanannya di antara alisnya. Peningkatan kultivasinya membuatnya semakin percaya diri dalam menghidupkan kembali Li Muwan. Selain melarikan diri dari monster-monster tua itu, alasan lain dia datang ke sistem bintang seluruh langit adalah untuk menghidupkan kembali Li Muwan. Wang Lin terus-menerus memikirkan Li Muwan saat dia melangkah melewati kehampaan. Tujuannya adalah pecahan di depannya. Mulai saat ini, ada satu orang lagi yang kuat untuk memperebutkan harta karun di alam surgawi guntur, Wang Lin. Pada pecahan sebelum Wang Lin, pelarian Li Yuan mencapai akhir. Tubuhnya bagaikan pelita tanpa minyak. Jika bukan karena orang-orang di belakangnya yang mengejeknya, dia pasti sudah mati. Yang membuatnya semakin terhina adalah pria di belakangnya menggunakan dia sebagai sasaran latihan untuk berbagai mantra. Tetua di samping pemuda itu memancarkan aura kejam. Dia terkadang memberikan petunjuk kepada pemuda, dan setiap kali dia melakukannya, Li Yuan akan semakin menderita. Hanya 3 dari 8 pedang terbang yang tersisa. Sisanya hilang saat dia menggunakan mantra dengan itu. Lelaki tua itu dengan santainya menangkap mereka, menghapus kesadaran ilahi dari mereka, dan melemparkannya ke arah pemuda itu. Tak lama kemudian, pemuda itu akan menghadiahkannya kepada wanita di sampingnya. Perasaan marah muncul di dalam hati Li Yuan. Tawa tajam dan suara cengeng wanita itu membuatnya semakin buruk. Sepanjang perjalanannya, dia menderita lebih banyak luka.
Dia tidak punya waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan lengan kanannya mulai membusuk. Ada serangga putih bergerak di dalam dagingnya. Ini bukanlah belatung, itu adalah serangga beracun yang dilepaskan oleh pemuda di belakangnya. Li Yuan merasa serangga putih ini ada di dalam tubuhnya, bahkan di dalam jiwa asalnya. Seolah-olah tubuhnya telah menjadi tempat berkembang biaknya serangga tersebut. Kecepatan Li Yuan menjadi semakin lambat. Seluruh tubuhnya terasa lelah dan aura kematian memenuhi tubuhnya. Wajahnya tidak lagi pucat tetapi merah padam. Di belakang Li Yuan, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya dan dengan tenang berkata, "Tuan muda, orang ini kehabisan energi." Episode 772 Keluarga Yao 3. Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata, "Dia akan segera mati, tapi orang ini cukup bagus untuk bertahan selama 13 hari. Para kultivator sebelum dia hanya bertahan 8 hari. Paman jelek, lain kali tangkap aku seorang kultivator yin ilusi agar aku bisa bermain lebih lama. Dengan begitu, cacing jiwa okto saya bisa matang lebih cepat." Ekspresi pria tua itu tetap netral saat dia berkata, "Oke." Itu adalah kata yang sangat sederhana, namun penuh dengan keyakinan. Selain pemuda itu, gadis cantik itu berkedip dan tersenyum. "Sepupu, berapa banyak lagi pedang yang dimiliki orang itu?" Pemuda itu tertawa dan melingkarkan tangannya di pinggang wanita itu. "Lupakan saja, 9 pedang ini milikmu. Belum lagi 9 pedang ini, tidak ada apapun di alam surgawi guntur yang tidak dapat saya peroleh jika saya menginginkannya. Setelah kita menemukan sumber pedang ini dari jiwa asal orang ini, kita dapat melakukan perjalanan ke sana." Wanita itu tersenyum dan memperlihatkan tatapan menawan. Suaranya memikat saat dia berkata, "Sepupu adalah seseorang dari keluarga Yao, jadi kamu tentu bisa melakukannya." Pemuda itu mengungkapkan rasa bangga. Keluarga Yao adalah nama yang bahkan harus dihormati oleh kuil surgawi guntur. Sebagai anggota keluarga Yao, seperti yang dia katakan, selama dia melihatnya, tidak ada yang tidak bisa dia peroleh. Pada saat ini di dalam kehampaan, Wang Lin melihat pecahan di depannya. Tubuhnya berkedip dan muncul di atas pecahan itu. "Saya ingin tahu di mana saudara Li berada." Indera ilahi Wang Lin secara tidak sadar menyebar, tetapi ekspresinya segera menjadi suram. Niat membunuh sekuat saat dia menghadapi leluhur darah meledak sekali lagi. Tidak banyak fokus di mata Li Yuan. "Itu akan menghilang. Akan mati. Terserahlah, maka aku akan mati saja. Ini akan melegakan. Hanya saja aku tidak akan bisa mengajari saudara Su tentang jantung pembatas." Li Yuan tersenyum pahit. Dia sudah tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Ada beberapa serangga putih bergerak di dalam pupil matanya. Yang aneh adalah Li Yuan tidak merasakan sakit. "Bahkan jika aku mati, sebagai anggota keluarga Li, aku harus mati dengan bermartabat." Mata Li Yuan terfokus sekali lagi dan menunjukkan tekad yang kuat. Dia berbalik dan melihat ketiga orang yang dengan santai mengejarnya. Ada kebencian yang kuat di mata Li Yuan. "Saya tidak membenci kalian bertiga. Jika kamu menginginkan harta ajaibku, kamu bisa saja mengambilnya, tapi kamu mempermainkanku seperti ini. Saat aku mati, aku akan berubah menjadi hantu pendendam untuk melampiaskan kebencian ini." Li Yuan menamparkan tas pegangannya dan 3 pedang yang tersisa terbang keluar, mengeluarkan energi pedang yang dahsyat. Dengan ujung jarinya, ketiga pedang itu terbang ke arah pemuda. "Kurang ajar." Pemuda itu mencibir ketika tangan kanannya terulur dan tangan berdarah segera muncul di hadapannya. Dengan satu genggaman, dia menangkap ketiga pedang terbang itu. Ekspresi Li Yuan sangat tajam. Saat pemuda itu menangkap pedang terbang itu, tangan kanannya membentuk segel dan menekan di antara alisnya. Sinar cahaya hitam setebal lengan muncul di antara alisnya. Cahaya hitam segera terbagi menjadi garis-garis yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika tangannya membentuk segel, mereka membentuk batasan. Saat pembatasan ini muncul, mereka terbagi menjadi 18. Dalam sekejap, pembatasan ini mengepung Li Yuan. Dia batuk seteguk darah yang mendarat di pembatasan. Namun, ada banyak serangga putih di dalam darahnya. Sangat mengejutkan. Setelah menyerap darahnya, pembatasan ini dengan cepat terbang ke arah pemuda. Pembatasan ini dengan cepat dan cepat mendekati generasi muda. Pada saat ini, pemuda itu baru saja berhasil meraih ketiga pedang itu dengan mantranya. Ketika dia melihat pembatasan jatuh dari langit, pemuda itu tidak panik. Dia mendengus dingin dan matanya dipenuhi rasa jijik. Orang tua di sampingnya maju selangkah dan mengangkat tangan kanannya. Energi asal yang padat segera mengelilingi area tersebut. "Merusak." Orang tua itu hanya mengucapkan satu kata. Dalam sekejap, pembatasan tersebut dikelilingi oleh energi asal dan kemudian runtuh.
Namun, setelah meledak, mereka tidak menghilang, melainkan kembali menjadi garis hitam. Garis-garis hitam mengembun sebelum terbang langsung ke arah lelaki tua itu, membawa aura destruktif. Orang tua itu menamparkan tasnya, menyebabkan cermin kuno muncul, dan dia mengarahkannya ke garis hitam. Ada kilatan cahaya. Seolah-olah seluruh dunia telah menjadi gelap dan semua cahaya memadat di sekitar cermin kuno. Garis hitam segera runtuh. Tubuh Li Yuan bergetar dan dia batuk seteguk darah. Tubuhnya dipenuhi aura kematian. Dia bergumam, bukan karena pembatasan keluarga Li Ku kurang, itu karena aku menggunakan terlalu banyak pembatasan hati untuk membantu saudara Su. Setelah itu, saya tidak punya waktu untuk memulihkannya. Bagaimana lagi cermin pecah ini bisa menghentikan pembatasan? Namun, saudara Su telah banyak membantu keluargaku, jadi aku tidak menyesalinya. Jika aku mati, maka aku akan mati. Li Yuan tersenyum sedih. Pada saat ini, lelaki tua itu melangkah maju dan melemparkan tendangan bahkan tanpa melihat ke arah Li Yuan. Terdengar suara berderak saat Li Yuan mengeluarkan lebih banyak darah dan tubuhnya mendarat di tanah. Matanya redup. Tendangan itu telah menyebarkan sisa energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya, membuatnya tidak bisa membalas lagi. Tuan muda, orang ini tidak lagi berbahaya. Kamu bisa menyerang sekarang. Orang tua itu mundur dan ekspresinya dingin. Dia tidak merasa malu sama sekali karena menyerang junior ascendan sebagai kultivator yin ilusi. Pemuda itu baru saja berhasil mendapatkan 3 pedang terbang, dan itu hanya karena hubungan Li Yuan dengan ketiga pedang itu terputus. Dia menangkap pedang itu dan langsung memberikannya kepada wanita di sampingnya. Pemuda itu melangkah maju sambil mencibir dan berkata, biarkan saya melihat dengan tepat di mana Anda menemukan pedang surgawi ini. Pemuda itu mengangkat tangan kanannya dan menekan Li Yuan. Cepatlah, sepupu. Wanita itu tersenyum ketika dia melihat semua ini. Matanya dipenuhi pesona memikat saat dia bermain dengan pedang surgawi di tangannya. Sedangkan lelaki tua itu, ekspresinya setenang biasanya. Tepat pada saat ini, saat tangan pemuda bernama Yao itu menekan Li Yuan, sebuah riak tiba-tiba muncul di sampingnya. Ekspresi lelaki tua yang awalnya tenang tiba-tiba berubah pada saat ini. Dia menyerang ke depan dan segera berteriak, "Tuan muda, mundur!" Pemuda itu terkejut. Dalam sekejap, niat membunuh yang tak terbayangkan muncul dari dalam riak tersebut. Niat membunuh ini begitu kuat hingga menyebabkan seluruh dunia menjadi dingin. Bahkan ada es yang jatuh dari langit. Ekspresi pemuda itu menjadi pucat pasi. Bahkan sebelum dia sempat mencari jiwa Li Yuan, dia segera mundur. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari riak. Saat sosok itu muncul, niat membunuh mencapai puncaknya. Gemuruh bergemuruh tiba-tiba bergema di langit. Saat pemuda itu mundur, sosok dari riak itu melangkah maju dan menunjuk ke dada pemuda itu. Gelombang suara retakan bergema dan pemuda itu terbatuk-batuk penuh darah. Semua tulang di dalam tubuhnya patah dan dia dibuang. Sosok itu mendekat sekali lagi dan jarinya mendarat di antara alis pemuda itu. Energi asal yang kaya memasuki tubuh pemuda itu dan menyebabkan semua energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya runtuh dalam sekejap. Suara retakan bergema dan ekspresi pemuda itu menjadi pucat. Di matanya, jari itu telah menggantikan dunia dan menjadi pengendali hidupnya. Tubuhnya terlempar ke udara dan terbang membentuk busur. Suara retakan masih terdengar dari tubuhnya di udara, dan dia mengeluarkan seteguk darah yang berubah menjadi kabut darah. Energi asal di tubuhnya melonjak gila-gilaan. Pertama-tama menghancurkan energi spiritual celestialnya, kemudian menghancurkan basis kultivasinya, dan akhirnya memaksa semua darah di tubuhnya keluar dari pori-porinya. Saat ini dia seperti orang yang terbuat dari darah di udara. Tubuhnya mengeluarkan kabut darah tebal. Energi asal di dalam tubuhnya tidak berhenti dan terus mengamuk di dalam tubuhnya. Semua otot di tubuhnya hancur sedikit demi sedikit dan semua organ dalamnya langsung hancur. Ini masih belum berakhir. Energi asal terlalu kuat, hingga tidak mungkin diukur. Setelah menghancurkan asal-usul internal, energi asal mengalir ke kepalanya. Tengkoraknya runtuh bersama dengan otaknya. Saat ini, pemuda bernama Daging Yao benar-benar roboh. Ketika dia baru setengah jalan di udara, seluruh tubuhnya roboh, hancur, dan menghilang. Jiwa asalnya dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan yang tak terbayangkan. Dia bahkan punya keinginan untuk menangis. Pada saat tubuhnya runtuh dan jiwa asalnya muncul, energi asal meledak. Energi asal ini mencabik-cabik jiwa asal dan menghancurkannya sepenuhnya. Namun, jiwa asal tidak menghilang. Energi asal dengan cepat memadatkan jiwa asal menjadi bola cahaya seukuran kepalan tangan.
Bola itu langsung kembali ke tangan Wang Lin dan dia menekannya di antara alis Li Yuan untuk membantu Li Yuan memberi makan jiwa asalnya yang menghilang. Siapa yang memberimu kualifikasi untuk menyakiti temanku? Kata-kata yang sangat dingin perlahan keluar dari mulut Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Itu cepat melampaui imajinasi. Orang tua itu baru saja bergerak maju, dan sebelum dia bisa mendekat, semuanya telah berakhir. Keringat dingin muncul di dahi lelaki tua itu. Ketenangannya hilang dan ketidakpeduliannya telah runtuh. Ketenangan dan ketidakpeduliannya telah hancur total. Matanya dipenuhi ketakutan dan bahkan sedikit ketakutan. Dia sama sekali tidak bisa melihat orang lain dengan jelas sebelumnya. Khususnya, energi asal kaya yang muncul bersama riak membuatnya menghirup udara dingin. Yang lebih membuatnya takut adalah aura yang datang dari dalam riak tersebut. Aura pemuda yang keluar sebenarnya menyatu sempurna dengan dunia. Terlalu menakutkan. Saya kenal semua kultivator korporeal yang, tapi siapa dia? Wajahnya pucat dan keringat menetes di dahinya. Niat membunuh dari orang lain begitu kuat hingga menyebabkan pikirannya bergetar. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan bahkan memiliki keinginan untuk segera melarikan diri. Tidak jauh dari situ, wanita itu benar-benar terpana. Adegan di hadapannya menyebabkan otaknya menjadi kosong untuk sementara. Su, kakak Su. Di tanah, mata Li Yuan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berusaha untuk berbicara. Bantu aku, bunuh mereka. Episode 773-13 hari. Suara Li Yuan dipenuhi dengan kebencian yang menusuk. Jika kebencian ini bisa menjadi nyata, maka akan segera meletus untuk melampiaskan amarah yang dideritanya beberapa hari terakhir ini. Wang Lin mengangguk dan pandangannya beralih ke lelaki tua ilusi Yin dan mendarat di wanita yang tercengang itu. Dia memegang pedang surgawi Li Yuan. Dia bahkan tidak membuang waktu untuk berbicara dengan mereka dan mengambil satu langkah pun. Langkah ini memindahkannya sejauh beberapa ratus kaki dan dia muncul di hadapan wanita itu. Wanita itu baru saja pulih dari keterkejutannya. Dia secara pribadi melihat tubuh pemuda Yao runtuh hanya dengan satu jari dari orang ini. Suara retakan dari tubuh pemuda Yao masih bergema di telinganya. Dengan satu jari, dia menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Jiwa asal pemuda Yao ditangkap dan kesadarannya dihapuskan hingga hanya tinggal segumpal energi asal. Adegan ini benar-benar menghancurkan pikirannya, membuatnya gemetar ketakutan. Ketika dia melihat Wang Lin bergerak ke arahnya, dia langsung panik. Dipenuhi ketakutan, dia menjerit histeris. Di matanya, Wang Lin bukan lagi manusia, melainkan iblis yang menakutkan dan melahap jiwa. Dia hampir secara tidak sadar mundur, bahkan tidak ada sedikit pun pemikiran untuk melawan. Satu-satunya hal yang ada di otaknya adalah melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah setakut ini. Tidak hanya menghancurkan pikirannya, hal itu juga meninggalkan keretakan yang dalam di hati daunnya. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk melarikan diri, tingkat kultivasinya akan turun drastis dan hampir tidak ada peluang untuk meningkat lagi. Ekspresi Wang Lin dingin dan tatapannya dingin saat dia mendekat. Di matanya, kecepatan wanita itu terlalu lambat. Pada saat ini, mata lelaki tua ilusori Yin itu berbinar. Dia tidak mencoba menyelamatkannya, dia segera mundur. Saat satu jari menekan di antara alisnya, pupil matanya menyusut dan ketakutannya mencapai puncaknya. Energi asal mengalir ke tubuhnya. Dia tidak terlempar ke belakang dan malah gemetar dan membeku di tempatnya. Suara letusan datang dari dalam tubuhnya. Dia sangat familiar dengan suara ini, persis sama dengan suara yang berasal dari tubuh pemuda tadi. Jiwa asalnya membentuk bola cahaya dan terbang keluar dari sela alisnya. Wang Lin meraihnya dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke arah Li Yuan. Energi asal memberi nutrisi pada jiwa asalnya dan menyebabkan luka-lukanya sedikit pulih. Tubuh wanita itu roboh dan hilang sama sekali. Sampai saat dia meninggal, dia masih tidak mengerti mengapa orang yang mereka kejar tidak memberitahu mereka bahwa dia punya teman seperti ini di alam surgawi guntur. Saat tubuhnya menghilang, semua pedang terbang dan tas berisi jatuh ke tanah. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat sosok lelaki tua yang melarikan diri dengan cepat sebelum menyeringai. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba menghilang saat dia menyatu dengan dunia. Pikiran lelaki tua ilusori Yin itu benar-benar terguncang oleh kemunculan Wang Lin yang tiba-tiba. Dia tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia segera melarikan diri. Namun, pada saat ini, sebuah riak muncul di hadapannya. Energi asal yang kuat keluar dari dalam dan menyebabkan dia berhenti. Pikiran Wang Lin keluar dari dalam. Anda selanjutnya. Mata Wang Lin menjadi dingin.
Saat dia muncul, dia mengangkat tangan kanannya dan sambaran petir ungu muncul. Daerah yang dikelilingi oleh kabut ungu setelah petir ungu muncul. Petir bergerak menembus kabut dan dengan cepat berkumpul di sambaran petir ungu. Sambaran petir setebal lengan dan dengan cepat melesat ke arah lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat dia mundur dengan cepat. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan segera mengeluarkan api merah. Nyala api ini sangat panas dan dengan cepat menyebar ke sekelilingnya, membentuk perisai api. Kilatan guntur turun dan mendarat di perisai api. Terdengar suara berderak saat perisai api segera runtuh dan sambaran petir mendarat di tubuh lelaki tua itu. Dia batuk banyak darah dan wajahnya menjadi pucat. Saat dia dengan cepat mundur, dia hampir kehabisan akal. Kulit kepalanya kesemutan saat dia merasakan kepanikan dan keterkejutan di hatinya mencapai batasnya. Orang tua itu mundur dan dengan cepat berkata, "Senior, izinkan saya bicara." Ekspresi Wang Lin dingin saat dia bergerak maju dan dengan dingin berkata, "Berapa lama kamu mengejar temanku?" Berbicara, orang tua itu mundur dan dengan cepat berkata, 13 hari. "Senior, masalah ini semua karena tuan muda dari keluarga Yao. Saya mencoba membujuknya, tetapi status kami berbeda, jadi saya tidak dapat menghentikannya." Orang tua itu sangat takut pada orang ini. Seorang kultivator korporeal yang bukanlah seseorang yang bisa dia tolak, meskipun dia sendiri hanya selangkah lagi dari tahap korporeal yang 13 hari. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh, dan dalam sekejap mata, dia menyusul lelaki tua itu. Kedua jarinya membentuk pedang dan menunjuk ke lengan kiri lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Saat dia hendak menghindar, Wang Lin mengucapkan satu kata, "Berhenti." Kata ini seperti suara iblis yang mendarat di telinga lelaki tua itu. Dia segera merasakan energi asal yang tak terbayangkan mengelilinginya. Saat ini, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya 1 inci pun. Bahkan jiwa asalnya pun terasa seperti berada di dalam air dan menjadi keruh. Ini hari pertama. Jari Wang Lin mendarat di lengan kiri lelaki tua itu, dan dengan ledakan energi asal, lengan kiri lelaki tua itu meledak dengan keras. Energi asal yang kuat meledak sekali lagi, menyebabkan lengannya hancur total. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi kesusahan. Dia ingin berjuang, tapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya 1 inci pun. Hari kedua, jari Wang Lin mendarat sekali lagi, kali ini di kaki kiri lelaki tua itu. Energi asal mengalir masuk dan lebih dari separuh kaki kiri lelaki tua itu terlepas. Pembuluh darah lelaki tua itu menonjol dan dia memperlihatkan tatapan ganas. Namun, di balik tatapan ganas itu, dia dipenuhi rasa takut. Ketakutannya terhadap Wang Lin telah memenuhi pikirannya. Ini hari ketiga. Wang Lin mengangkat kakinya dan langsung menginjak kaki kanan lelaki tua itu. Kakinya langsung roboh dengan keras. Dari 4 anggota tubuh lelaki tua itu, 3 di antaranya sudah roboh. Orang tua itu mengerang sedih. Rasa sakit yang hebat hampir menenggelamkannya. Simulasi rasa sakit membuat jiwa asalnya bergerak sedikit. Energi asal segera mengalir ke seluruh tubuhnya dan dia menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Saat Wang Lin menarik kakinya, jarinya menunjuk ke lengan kanan lelaki tua itu. Energi asal mengalir masuk dan satu-satunya anggota tubuh yang masih hidup segera hancur. Ini hari keempat. Ini belum berakhir. Mantra berhenti menghilang dan lelaki tua itu akan mendapatkan kembali gerakannya. Saat energi asal memenuhi tubuhnya dan dia hendak mundur, suara dingin Wang Lin terdengar sekali lagi. "Berhenti." Orang tua itu menangis sedih. Suara pihak lain adalah suara yang akan mengakhiri hidupnya lebih cepat dan membuatnya jatuh ke dalam jurang. Jika dia tahu semuanya akan menjadi seperti ini, dia tidak akan menyentuh sehelai rambut pun di kepala Li Yuan. Saat ini, pikirannya sedang kesurupan, dan samar-samar dia mengingat kata-kata yang diucapkan orang ini saat dia muncul. "Siapa yang memberimu kualifikasi untuk menyakiti temanku?" Kata-kata ini bergema di benaknya seperti gemuruh guntur. Setelah tubuh lelaki tua itu dihentikan untuk kedua kalinya, Wang Lin berdiri di depan lelaki tua itu. Jari Wang Lin dengan cepat bergerak dan menunjuk ke tubuh lelaki tua itu, menyebabkan darah keluar dari sudut mulut lelaki tua itu. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Pada akhirnya, dada lelaki tua itu berlumuran darah. Semua tulangnya patah dan kabut darah keluar dari dadanya. Tubuhnya telah kehilangan vitalitasnya. Ini adalah hari terakhir. Tangan Wang Lin berubah menjadi telapak tangan dan menekan dahi lelaki tua itu dengan ekspresi kejam. Suara retakan yang tajam bergema saat tubuh lelaki tua itu benar-benar roboh dan menghilang menjadi kabut darah. Jiwa asalnya keluar.
Saat dia gemetar di udara, dia berteriak, keluarga Yao tidak akan melepaskanmu. Mata Wang Lin dingin dan dia berpikir. Dia menamparkan tasnya dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Dengan gemetar, bendera itu terbuka, memperlihatkan gambaran keengganan leluhur darah. Wang Lin dengan tenang bertanya, apakah kamu mengenalinya? Jiwa asal orang tua itu terkejut. Setelah memperhatikan dengan ama, matanya langsung melotot dan menampakkan kengerian. Meskipun dia tidak mengenali siapa orang itu, orang ini 70% mirip dengan leluhur keluarga Yao. Tanpa menunggu lelaki tua itu berbicara, Wang Lin sudah mengetahui jawabannya dari ekspresi lelaki tua itu. Dia melangkah maju saat energi asalnya mengelilingi area tersebut dan segera mengunci jiwa asal lelaki tua itu. Tangannya terulur. Jiwa asal lelaki tua itu tidak bisa melarikan diri sama sekali dan segera ditarik kembali. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menggunakan mantra pencarian jiwa pada orang tua itu. Energi asal yang kuat membuat lelaki tua itu mustahil untuk berjuang. Sesaat kemudian, mata Wang Lin menampakkan cahaya aneh saat dia menghapus kesadaran lelaki tua itu dari jiwa asal, mengubahnya menjadi bola energi asal. Tubuh Wang Lin mendarat di samping Li Yuan. Dia memegang bola energi asal dan menekannya di antara alis Li Yuan. Saudara Li, aku akan memberimu kesempatan. Apakah Anda dapat mencapai tahap ilusori Yin atau tidak, itu tergantung pada Anda. Mata Wang Lin berbinar dan dia menekankan tangannya ke dada Li Yuan. Mengumpulkan. Dengan suara gemuruh, serangga kecil berwarna putih itu segera ditarik keluar dari tubuh Li Yuan. Serangga ini mengerikan dan mengeluarkan bau amis. Ekspresi Wang Lin tenang. Dengan satu cubitan, semua serangga kecil ini roboh satu per satu. Episode 774 Pasangan Dao Layu. Li Yuan telah mencapai puncak tahap akhir Ascendan. Alasan dia belum mencapai tahap ilusi Yin adalah karena tubuhnya kekurangan energi asal. Wang Lin baru saja memberinya makan dengan 3 jiwa asal. Khususnya, salah satunya adalah jiwa asal dari seorang kultivator Yin ilusi, yang dipenuhi dengan energi asal. Berkat ini, peluang Li Yuan membuat terobosan meningkat pesat. Setelah menempatkan beberapa batasan di sekitar Li Yuan, Wang Lin duduk di sampingnya dan mulai merenung. Leluhur darah memang seseorang dari keluarga Yao. Ternyata keluarga Yao sangat kuat, terutama dewa darah keluarga Yao. Mata Wang Lin menjadi dingin. Saya tidak pernah kekurangan musuh yang kuat sejak saya mulai berkultivasi, jadi menambahkan dewa darah tidaklah banyak. Wang Lin tahu bahwa meskipun dia telah mengetahui tentang dewa darah sebelumnya, dia tidak bisa membiarkan Li Yuan mati begitu saja. Terlebih lagi, karena dia telah menyinggung leluhur darah, dia membuat keputusan. Selama aku menguasai mantra untuk menyatu dengan dunia, bahkan jika Tuo Shen datang, aku akan bisa melarikan diri. Namun, beberapa kenangan dalam diri lelaki tua itu menarik. Itu mungkin berguna bagiku. Mata Wang Lin menunjukkan tatapan tegas. Dia duduk dan mulai menyempurnakan energi asal di dalam tubuhnya. Saat saya menyerap semua energi asal di tubuh saya akan sangat dekat dengan langkah kedua yang sebenarnya, tahap awal Nirvana Skrier. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. 3 tas dan beberapa pedang terbang ke arahnya. Ketiga tas pegangan ini milik ketiganya. Mata Wang Lin pertama kali tertuju pada pedang yang dia dan Li Yuan temukan di dalam ruang penyimpanan. Setelah memindai mereka dengan akal ilahi, pikiran Wang Lin bergerak. 9 pedang ini langsung terbang ke udara dan menusuk ke tanah. 8 diantaranya membentuk lingkaran, sedangkan yang terakhir berada di tengah. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan 9 tulang binatang itu segera terbang keluar. Tulang binatang terbesar mendarat di tengah lingkaran, sementara 8 sisanya mengelilingi 8 pedang yang membentuk lingkaran. Mereka diatur persis bagaimana Wang Lin menemukannya. Dia dengan hati-hati melihat 9 tulang binatang itu. Wang Lin telah memeriksanya sebelumnya, dan sepertinya ada semacam merek yang mencegah akal ilahi untuk mencetak dan mengendalikannya. Saat itu, dia curiga bahwa harta karun tulang binatang ini mungkin memerlukan cara aktivasi khusus. Setelah dia mengembalikan tulang binatang itu dengan pedangnya, dia segera menyadari perbedaannya. Setelah merenung sebentar, indera ilahi Wang Lin menyebar dan masuk ke dalam 8 tulang binatang kecil. Saat indera ilahi menyentuhnya, 8 tulang itu segera bergetar dan kekuatan isap datang darinya. Indera ilahi Wang Lin segera merasakan hisapan ini. Matanya berbinar dan energi asalnya masuk ke dalam kesadaran ilahi. Setelah pengisapan, indera ilahinya terbagi menjadi 8 bagian dan masuk ke dalam 8 tulang. Pengisapan itu sepertinya tidak ada habisnya dan terus menyedot indera keilahiannya seolah ingin melahap seluruh jiwa asalnya.
Setelah merenung sebentar, Wang Lin menarik kembali indera ilahi dari tulang binatang itu. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia memasang segel yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Kemudian energi asalnya menyebar dan mengelilingi segala sesuatu dalam jarak 10.000 kaki darinya. Kabut putih berisi energi asalnya muncul. Jika ada orang luar yang lewat dan melihat kabut ini, mereka tidak akan melakukan tindakan gegabah, karena kabut ini berisi tekanan dari energi asal. Bahkan para kultivator ilusori yin dan korporeal yang akan sangat berhati-hati. Ini berarti ada kultivator langkah kedua di dalam kabut ini yang tidak ingin diganggu. Jika seseorang mencoba masuk, mereka akan diserang oleh energi asal di dalam kabut. Setelah membentuk kabut energi asal, Wang Lin merenung sejenak sebelum dia membuka mulutnya dan membiarkan pecahan itu masuk ke dalam kabut. Baru setelah itu dia merasa rileks dan duduk. Jiwa asal naga guntur kuno menyerbu keluar dan bergegas menuju 8 tulang binatang. Saat jiwa asalnya mendekat, kekuatan isap keluar dari 8 tulang binatang. Jiwa asal Wang Lin terpecah menjadi 8 bagian lagi dan memasuki setiap tulang binatang. Setelah menyerap seluruh jiwa asal Wang Lin, 8 tulang binatang melepaskan cahaya iblis. Cahaya iblis menjadi semakin terang hingga 8 sinar cahaya biru keluar dari tulang binatang menuju pedang di tengah. Cahaya biru ini juga mengandung jiwa asalnya. Jiwa asalnya mengalami perubahan yang tidak dia pahami dan dikirim ke dalam pedang terbang. Pedang itu bergetar dan mengeluarkan semburan nyanyian pedang. Jiwa asal Wang Lin menyatu kembali menjadi satu dan segera merasakan energi pedang yang kuat mengalir menuju jiwa asalnya. Mata Wang Lin menyipit dan energi asal di dalam tubuhnya menyebar seperti badai, menghilangkan semua energi pedang. Namun, saat berikutnya, lebih banyak energi pedang muncul seolah tidak akan pernah berakhir. Sesuatu yang salah. Ini adalah matriks pembatasan. Mata Wang Lin mulai menyimpulkan batasan tersebut dan dia hanya duduk. Dia menciptakan perisai energi asal untuk memblokir energi pedang dan mengabaikannya sepenuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, mata Wang Lin berbinar. Dia telah mengetahui batasan ini. Dengan sebuah pemikiran, batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya dan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, pedang yang dikelilingi oleh 8 tulang binatang itu terbang keluar. Ia terbang di atas tulang binatang yang dikelilingi oleh 8 pedang. Pedangnya mengarah ke bawah dan energi pedang segera ditembakkan. Energi pedang ini terbagi menjadi 8 sinar energi pedang yang masuk ke masing-masing 8 pedang terbang. Jiwa asal Wang Lin sekali lagi dibagi menjadi 8 dan memasuki 8 pedang surgawi. Pengalaman sebelumnya muncul sekali lagi, tapi kali ini energi pedang lebih banyak lagi. Jiwa asal Wang Lin terbagi menjadi 8, dan setiap bagian mengalami hal yang sama. 3 hari kemudian, ke-8 pedang itu menembakkan energi pedang ke arah tulang binatang terbesar di tengahnya. Jiwa asal Wang Lin keluar dengan energi pedang dan memasuki tulang binatang dengan 4 paku. Jiwa asalnya menyatu menjadi satu di dalam tulang binatang dan pada saat yang sama meninggalkan jejaknya di dalam tulang binatang itu. Semacam pencerahan muncul di dalam jiwa Wang Lin. Dia memiliki pemahaman yang tak tertandingi tentang tulang binatang ini, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Setelah sekian lama, jiwa asal Wang Lin terbang keluar dari tulang binatang dan kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka matanya dan menunjukkan ekspresi kaget dan gembira. Sungguh layak menjadi harta surgawi. Tanpa metode khusus ini, tidak ada cara untuk meninggalkan jejak Anda. Setelah Anda berhasil meninggalkan jejak Anda segera mendapatkan pengetahuan untuk menggunakannya. Wang Lin berdiri, melambaikan tangannya, dan tulang binatang besar itu segera terbang ke arahnya. Objek ini disebut pasangan Dao Layu. Ini sangat kuat dan dapat dianggap sebagai harta ajaib sejati. Sayangnya, itu rusak di tangan Tuan sebelumnya dalam pertempuran melawan Dewa Kuno. Ditambah lagi master sebelumnya sudah meninggal, sampai sekarang pun masih belum diperbaiki sepenuhnya. Namun, kekuatannya masih luar biasa, dan itu bisa dianggap sebagai salah satu harta karunku yang paling kuat. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan tulang binatang itu tampak hidup. Itu bergegas menuju Wang Lin dan menghilang di tangannya. Sesaat kemudian, tato tulang binatang muncul di punggung tangan kanan Wang Lin. Itu sangat nyata. Dia tidak menghilangkan kabut asal dan menatap Li Yuan. Sebagian besar luka Li Yuan telah sembuh dan jiwa asalnya menyerap energi asal untuk membuat terobosan terakhir. Wang Lin tidak yakin apakah Li Yuan akan berhasil atau tidak. Sambil menunggu Li Yuan terbangun, Wang Lin membuka tas 3 orang yang dibunuhnya. Tas wanita itu berisi beberapa barang, tapi tidak ada yang menarik perhatian Wang Lin.
Setelah mengeluarkan batu giok surgawi, Wang Lin mengesampingkannya. Adapun tas pegangan Tuan Muda Yao, ada beberapa barang di dalamnya juga. Setelah melihatnya, mata Wang Lin menyipit dan mendarat pada satu benda. Itu adalah jimat kertas. Dibandingkan dengan ini, hal lainnya tidak berarti apa-apa. Ini adalah jimat kedua seperti yang ditemukan tangannya sejak datang ke sistem bintang All Heaven. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menamparkan tasnya dan jimat lainnya muncul di tangannya. Kedua jimat itu berukuran serupa, tetapi simbol yang digambar di atasnya berbeda. Apa sebenarnya ini? Indera ilahi Wang Lin menyebar dan mengamati kedua jimat itu. Matanya menyipit saat dia menyadari fluktuasi energi asal samar yang datang darinya. Dia tidak akan bisa menyadarinya dengan tingkat kultivasi sebelumnya. Menarik. Mungkinkah item ini menjadi harta karun juga? Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum menyingkirkan jimat itu. Dia merasa itu tidak biasa. Ketika dia mengambil tas pegangan terakhir, matanya bersinar dan dia bergumam, pikiran orang tua itu kacau, tetapi tujuannya di alam surgawi guntur sangat jelas. Dia akan membawa Tuan Muda keluarga Yao ke paviliun koleksi untuk mendapatkan mantra surgawi. Wang Lin mengetahui dari ingatan lelaki tua itu bahwa ada sebuah fragmen yang disegel oleh kekuatan gabungan dari 4 keluarga sistem bintang seluruh langit dengan warisan dari alam surgawi. Pada pecahan tersegel ini terdapat paviliun koleksi. Paviliun itu menyimpan mantra surgawi, dan masih terpelihara dengan baik. Namun, paviliun koleksi ini diciptakan oleh Kaisar Langit Alam Surgawi Guntur sebelumnya dan bawahannya. Paviliun itu memiliki aturannya sendiri, dan apakah seseorang bisa mendapatkan mantra surgawi bergantung pada keberuntungan. 4 keluarga besar yang memiliki warisan alam surgawi tidak dapat melanggar aturan ini. Mereka hanya dapat menyegel pecahan itu dan kemudian membukanya setiap kali agar anggota keluarganya mencoba peruntungan. Sejak lama, paviliun koleksi ini telah menjadi tempat eksklusif untuk 4 keluarga besar, dan tidak ada orang luar yang diizinkan. Keluarga Yao tidak hanya mengirim 1 tim ke alam surgawi guntur, tetapi 10 kelompok. Paviliun koleksi. Mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, napas Li Yuan menjadi kasar dan dia perlahan membuka matanya. Dia melihat ke depan dan menghela nafas, terima kasih, Saudara Su, tapi sepertinya saya tidak ditakdirkan untuk mencapai tahap ilusori Yin. Jiwa asalku tidak dapat menahan energi asal sebanyak itu. Li Yuan menunduk dan melihat lengannya yang patah. Setelah dia mengatakan itu, dia terdiam. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan semua kabut asal menghilang. Dia dengan hati-hati memandang Li Yuan dan tersenyum. Saudara Li, jangan meremehkan dirimu sendiri. Energi asal di dalam tubuh Anda memberi nutrisi pada jiwa asal Anda. Setelah Anda menyerap semua energi asal itu, Anda akan mencapai tahap ilusi Yin. Hari itu mungkin datang cepat atau lambat, tapi itu pasti akan terjadi. Mata Li Yuan bersinar dan dia mengangguk. Dia berdiri dan membungkuk ke arah Wang Lin. Saudara Su, aku berhutang banyak padamu. Saya akan mengingat ini di hati saya dan tidak akan melupakannya. Li Yuan bukan orang yang banyak bicara, tapi ini datang dari hatinya. Dia hanya merasa berterima kasih kepada Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis ketika tangan kanannya meraih satu-satunya tas yang belum dia cari. Dia memindainya dengan inderanya dan melemparkannya ke Li Yuan. Pada saat yang sama, 9 pedang itu terbang ke udara dan mendarat di samping Li Yuan. Mengembalikannya kepada pemiliknya. Juga, simpan tas pegangan itu. Saya yakin hal-hal di dalamnya akan berguna bagi Anda. Li Yuan mengangguk dan menyingkirkan pedangnya. Dia mengambil tas itu dan memindainya dengan inderanya sebelum mengeluarkan sesuatu. Itu adalah cermin kuno. Ini adalah cermin kuno yang melanggar batasan. Tidak banyak yang tersisa, dan mereka dapat melanggar sebagian besar batasan. Saat dia berbicara, dia melemparkannya ke arah Wang Lin. Wang Lin menerimanya sambil tersenyum dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Li Yuan ragu-ragu dan bertanya, saya tidak dapat melihat kultivasi Saudara Su lagi. Jelas sekali Anda meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Apakah leluhur darah dihancurkan oleh ruang penyimpanan? Bahaya leluhur darah telah teratasi. Meskipun dia belum mati, tidak banyak perbedaannya. Wang Lin mengatakannya dengan tenang, tetapi ketika Li Yuan mendengar ini, dia terkejut dan menatap Wang Lin dengan penuh arti. Dengan kebijaksanaannya, dia tahu dari kata-kata Wang Lin bahwa peningkatan pesat tingkat kultivasi Wang Lin ada hubungannya dengan leluhur darah.